Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Adung. Tujuan saya adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Apa yang terjadi jika hidup seseorang dimulai dengan cara yang tak biasa? Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pinggiran hutan lebat, cerita yang terdengar lebih seperti mitos daripada kenyataan mulai beredar. Penduduk desa sering berbicara tentang seorang anak kecil yang tinggal bersama kawanan anjing liar. Dia bukan anak biasa. Tidak ada nama yang melekat padanya, dan tidak ada orang yang tahu dari mana dia berasal. Wajah polosnya sering muncul di antara dedaunan hutan, dengan tatapan waspada namun tidak takut. Cerita ini dimulai bertahun-tahun lalu, ketika seorang petani menemukan jejak kaki kecil di tanah yang becek setelah hujan deras. Jejak itu bukanlah hal yang asing, mirip jejak anak manusia. Tapi ada satu hal yang aneh, jejak tersebut bercampur dengan jejak kaki anjing. Lebih dari itu, pola jejaknya menunjukkan bahwa anak itu berjalan dengan tangan dan kakinya, persis seperti anjing. Sejak itu, banyak warga desa yang mengaku melihat anak kecil itu berlari bersama kawanan anjing liar di sekitar hutan. Pemandangan itu sulit dipercaya, tetapi terlalu banyak kesaksian yang menguatkan kebenarannya. Dia terlihat mengenakan pakaian compang-camping, atau kadang tidak berpakaian sama sekali, tubuhnya kotor, dan rambutnya kusut seperti serabut kayu. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik perhatian. Dia selalu berada di bawah perlindungan seekor anjing besar berbulu hitam. Warga desa memberikan nama kepada anjing itu, Si Hitam. Tubuhnya kekar, matanya tajam, dan sikapnya melindungi anak itu seperti seorang ibu menjaga anak kandungnya. Jika ada orang yang mendekat terlalu jauh, Si Hitam akan berdiri di depan anak itu, menampilkan taringnya, memperingatkan agar tidak ada yang berani melangkah lebih dekat. Si Hitam seolah menjadi garis batas antara dunia manusia dan dunia kawanan mereka. Pertanyaan besar mulai muncul. Siapa anak itu? Dari mana dia berasal? Mengapa dia hidup bersama anjing liar? Penelusuran awal hanya menghasilkan dugaan-dugaan yang tak pasti. Sebagian warga percaya dia adalah anak yang hilang, mungkin ditinggalkan oleh keluarganya karena alasan kemiskinan atau bencana. Tapi ada pula yang meyakini cerita lebih gelap, bahwa dia sengaja dibuang ke hutan. Namun, yang tidak bisa dibantah adalah kenyataan bahwa anak itu bertahan hidup di tengah kerasnya alam liar, berkat perlindungan kawanan anjing. Warga desa merasa bingung. Mereka ingin menolong, tapi takut mengganggu keseimbangan yang telah terbentuk. Dalam salah satu percobaan untuk mendekati anak itu, seorang pria membawa makanan, roti dan susu, ke tepi hutan. Dia berharap anak itu akan mendekat, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Anjing-anjing liar muncul, mengitari pria tersebut sambil menggeram. Si Hitam berdiri di tengah, memastikan tidak ada ancaman yang datang kepada anaknya. Meski begitu, rasa penasaran warga tidak kunjung padam. Sebagian orang mulai memantau dari kejauhan, mencoba memahami bagaimana anak itu hidup. Dari pengamatan, mereka menemukan bahwa dia benar-benar meniru perilaku anjing. Dia berjalan dengan tangan dan kaki, makan makanan mentah seperti anjing, dan bahkan menggonggong untuk berkomunikasi. Ini bukan sekadar adaptasi, tapi sebuah kehidupan yang benar-benar telah berubah menjadi bagian dari kawanan hewan liar. Namun, apa yang paling menyentuh hati dari cerita ini adalah hubungan mendalam antara anak itu dan kawanan anjingnya. Bukan sekadar perlindungan fisik, tapi juga koneksi emosional yang sangat kuat. Suatu malam, ketika badai besar melanda desa, warga melihat pemandangan luar biasa dari jauh. Anjing-anjing itu membuat lingkaran, melindungi anak tersebut dari hujan dan angin. Si Hitam berdiri di tengah lingkaran itu, memeluk tubuh kecil sang anak dengan tubuh besarnya, memastikan dia tetap hangat dan aman. Apa yang mendorong anjing-anjing liar ini untuk menerima seorang anak manusia ke dalam kawanan mereka? Penelitian menunjukkan bahwa anjing memiliki insting keibuan yang sangat kuat, bahkan terhadap makhluk yang berbeda spesies.
Tapi dalam kasus ini, seolah-olah ada ikatan yang lebih dalam. Mereka tidak hanya melindungi anak itu, mereka juga memberinya tempat di dalam hierarki kawanan. Seiring waktu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana anak ini bertahan di tengah hutan? Apakah dia mengerti dunia manusia? Atau apakah dia telah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia hewan? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi jika dia ditemukan kembali oleh manusia? Kisah ini baru saja dimulai, dan semakin kita menyelami cerita ini, semakin banyak misteri yang terungkap. Apakah hubungan antara manusia dan anjing bisa sedalam ini? Kita akan menjawabnya di bagian selanjutnya dari kisah yang luar biasa ini. Kehidupan Raka bersama kawanan anjing bukanlah sekadar bertahan hidup. Itu adalah sebuah simbiosis yang tak biasa. Setiap hari, Raka menjalani rutinitas yang membuatnya terlihat seperti anggota kawanan sejati. Dia tidak hanya meniru perilaku mereka, tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari kelompok, dengan peran yang unik di dalam hierarki mereka. Di pagi hari, saat embun masih membasahi tanah hutan, kawanan itu biasanya bangun dalam formasi melingkar. Anjing-anjing itu tidur saling berdekatan untuk menjaga kehangatan, dan Raka selalu berada di tengah mereka. Kehangatan tubuh kawanan adalah selimut alami baginya. Sebelum matahari sepenuhnya terbit, kawanan itu akan memulai aktivitas mereka, berburu. Di sini, Raka belajar keahlian yang mustahil didapat di dunia manusia. Dengan langkah-langkah kecil tapi sigap, Raka mengikuti pemimpin kawanan, seekor anjing besar berbulu hitam yang sering disebut penduduk setempat sebagai si Raja. Mereka menyusuri jalan setapak hutan dengan hati-hati, mendeteksi bau hewan buruan. Meskipun Raka tidak memiliki indera penciuman sekuat anjing, dia belajar membaca bahasa tubuh mereka. Ketika si Raja menghentikan langkah dan menunduk, Raka tahu itu tanda bahaya. Saat kawanan menyebar, Raka mengikuti dengan gerakan senyap, meniru pergerakan mereka tanpa suara. Bukan hanya berburu, Raka juga belajar teknik makan yang tak lazim. Setelah seekor burung atau kelinci berhasil ditangkap, kawanan berbagi hasil buruan tanpa perlawanan. Dalam aturan kawanan, si Raja selalu makan lebih dulu. Meski terlihat kasar bagi manusia, ada struktur yang sangat terorganisir. Raka duduk sabar di samping, menunggu gilirannya dengan rasa hormat. Dia tidak mengambil makanan sebelum pemimpin mengizinkannya. Ritual ini mengajarkan kepatuhan, kesabaran, dan bagaimana menjaga harmoni dalam kelompok. Namun, hubungan Raka dengan kawanan tidak hanya terbangun lewat makanan. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika Raka jatuh sakit akibat cuaca dingin dan luka kecil di kakinya terinfeksi. Anjing-anjing itu, terutama si Raja dan seekor betina tua, menjaga Raka tanpa henti. Betina itu menjilat luka Raka, tindakan yang bagi mereka adalah cara alami membersihkan infeksi. Sementara itu, yang lain berdiri berjaga di sekitar gua, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Saat malam tiba, si Raja bahkan menyerahkan tempat tidurnya yang hangat untuk Raka, bentuk kasih sayang yang jarang terlihat bahkan di antara manusia. Meski hubungan ini terasa luar biasa, ada sisi lain yang tidak kalah menarik. Raka sendiri mengembangkan kemampuan yang membuatnya seperti anjing sejati. Dia mampu meniru gonggongan dengan sangat akurat, hingga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan kawanan. Ketika bahaya seperti ular atau binatang buas lain mendekat, Raka tidak berteriak seperti manusia, melainkan melolong keras untuk memperingatkan kawanan. Hal ini menjadi bukti bahwa adaptasi manusia terhadap lingkungan bisa melampaui batas yang kita pahami. Namun, ada hal yang jauh lebih dalam dari sekadar insting dan survival. Raka memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan kawanan ini. Ketika salah satu anjing tua meninggal karena usia, Raka menunjukkan ekspresi duka yang sangat nyata. Dia duduk di samping tubuh anjing itu selama berjam-jam, tidak bergerak, hanya menundukkan kepala dengan mata penuh kesedihan. Dalam momen itu, jelas bahwa Raka tidak hanya menganggap kawanan ini sebagai pelindungnya, tetapi juga sebagai keluarganya. Kehidupan sehari-hari Raka tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga saling memberi dan menerima. Kawanan itu menyediakan perlindungan, makanan, dan kasih sayang, sementara Raka membawa sesuatu yang unik,
kecerdasan manusia. Dia menemukan cara untuk memecahkan masalah yang bahkan sulit untuk anjing, seperti membuka ikatan simpul dari perangkap yang menjerat salah satu anggotanya. Kawanan itu mulai melihatnya bukan hanya sebagai bagian dari mereka, tetapi juga sebagai sesuatu yang istimewa. Apa yang Raka alami adalah bukti bahwa hubungan antara manusia dan hewan bisa jauh melampaui batas yang kita bayangkan. Ini bukan hanya tentang makanan atau insting, tetapi tentang rasa saling memiliki. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan batasan dan hierarki, Raka dan kawanan anjing ini menunjukkan bahwa cinta dan kepedulian tidak mengenal spesies. Bagaimana menurut kalian? Apakah Raka lebih manusia di antara anjing-anjing itu, atau lebih anjing di antara manusia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Ketika warga desa akhirnya berhasil membawa Raka keluar dari hutan, momen itu menjadi awal dari pertemuan yang penuh ketegangan antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia manusia dan dunia hewan. Bagi Raka, yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya bersama kawanan anjing, manusia adalah makhluk asing. Sebaliknya, bagi warga desa, sosok Raka adalah misteri yang memancing rasa takut sekaligus rasa ingin tahu. Hari pertama Raka di desa menjadi cobaan besar bagi semua pihak. Dia tidak mau disentuh, bahkan oleh orang-orang yang mencoba memberikan makanan. Mata Raka yang liar dan tubuhnya yang gesit terus bergerak, mencari celah untuk kabur. Setiap kali ada suara keras, seperti langkah kaki berat atau pintu yang dibuka dengan kasar, dia akan mengejang dan meringkuk seperti anjing yang ketakutan. Penduduk desa melihat hal ini dengan takjub dan, jujur saja, sedikit rasa ngeri. Salah satu hal yang membuat adaptasi Raka menjadi tantangan besar adalah ketidakmampuannya berkomunikasi seperti manusia. Dia tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan suara seperti gonggongan atau geraman rendah. Bahkan cara dia makan berbeda. Ketika seorang ibu desa menyajikan nasi dan sayur untuknya, Raka hanya mengendus-endusnya tanpa minat. Dia lebih suka memakan daging mentah yang disediakan untuk anjing penjaga desa. Kehilangan kontak dengan kawanan anjingnya juga menjadi trauma besar bagi Raka. Setiap malam, dia menangis dengan cara yang tidak biasa, lebih menyerupai lolongan panjang yang memecah keheningan desa. Suara itu begitu memilukan sehingga beberapa penduduk desa merasa tergugah untuk mencoba mendekati Raka, tetapi dia selalu menjauh, seperti seekor binatang liar yang tak ingin didekati manusia. Namun, tidak semua orang di desa merasa takut atau jijik. Ada seorang pria tua, Pak Surya, yang memiliki hubungan khusus dengan anjing. Dia adalah seorang penggembala yang memahami bahasa tubuh dan perilaku anjing lebih baik daripada siapapun. Pak Surya memutuskan untuk mendekati Raka dengan cara yang tidak biasa. Dia membawa anjing miliknya yang bernama Molo ke hadapan Raka. Ketika Raka melihat Molo, reaksinya berubah total. Dari seorang anak yang tegang dan penuh ketakutan, dia tiba-tiba tampak tenang, bahkan mendekati Molo dan menyentuhnya dengan lembut. Interaksi ini menjadi titik balik penting. Dengan bantuan Molo, Raka mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Pak Surya menggunakan pendekatan lembut, berbicara dengan nada rendah, dan tidak pernah mencoba memaksa Raka untuk beradaptasi lebih cepat daripada yang dia mampu. Hari demi hari, Raka mulai menunjukkan rasa penasaran terhadap manusia di sekitarnya. Dia mulai meniru gerakan mereka, meskipun masih menggunakan perilaku khas anjing yang telah menjadi kebiasaannya. Namun, proses ini tidak berjalan mulus tanpa tantangan. Ada momen ketika Raka mencoba melarikan diri dari desa, berusaha kembali ke hutan untuk mencari kawanan anjingnya. Ketika warga berhasil menemukannya, mereka melihat Raka duduk di atas sebuah bukit, melolong ke arah hutan seolah memanggil teman-temannya. Pemandangan ini mengguncang hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa Raka bukan sekadar anak yang perlu diperbaiki agar bisa hidup seperti manusia lainnya. Dia adalah individu yang telah menemukan arti keluarga dalam bentuk yang tidak biasa. Kisah Raka juga memancing diskusi di antara penduduk desa. Sebagian dari mereka percaya bahwa Raka perlu dijinakkan dan diajarkan untuk menjadi manusia sejati. Tetapi yang lain, termasuk Pak Surya, melihat sesuatu yang lebih dalam. Kita harus belajar darinya, kata Pak Surya suatu hari. Dia hidup dengan anjing-anjing itu karena mereka menunjukkan kasih sayang dan melindunginya.
Apa kita bisa bilang kalau kita lebih baik dari mereka? Ketika waktu berlalu, Raka akhirnya mulai beradaptasi dengan kehidupan manusia, meskipun dengan cara yang unik. Dia tidak sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lamanya. Dia masih sering menggunakan isyarat tubuh khas anjing untuk berkomunikasi, dan dia selalu mencari keberadaan Molo untuk merasa aman. Namun, ada satu hal yang pasti. Hubungan Raka dengan anjing-anjing itu telah mengajarkan pelajaran berharga tentang cinta tanpa syarat, keberanian, dan arti keluarga yang sejati. Apa yang membuat kisah Raka begitu menggugah? Jawabannya terletak pada kedalaman hubungan emosional antara manusia dan hewan. Anjing-anjing yang merawat Raka bukan hanya melindunginya secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang tak ternilai. Ini bukan sekadar kisah unik, melainkan refleksi mendalam tentang bagaimana cinta dan kasih sayang dapat melampaui batas spesies. Fakta ini didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di Science Direct, anjing memiliki kemampuan untuk mengenali ekspresi wajah manusia dan merespons emosi mereka. Bahkan, kadar hormon oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon cinta, diketahui meningkat pada anjing dan manusia saat mereka berinteraksi. Dalam kasus Raka, ikatan ini tampaknya berkembang secara alami, karena kawanan anjing tersebut memperlakukannya seperti salah satu dari mereka. Namun, apa yang terjadi ketika hubungan seperti ini terjadi di luar konteks domestik? Raka bukan seorang pemilik anjing yang memberikan makanan dan perlindungan. Dia hanyalah bayi tak berdaya yang ditemukan oleh kawanan liar. Keputusan anjing-anjing itu untuk merawatnya adalah tindakan yang sepenuhnya didorong oleh naluri. Dalam dunia satwa liar, naluri melindungi seringkali terbatas pada spesies mereka sendiri. Tetapi di sini, kita melihat sesuatu yang lebih. Kepekaan emosional yang melampaui logika evolusi. Para ahli biologi perilaku menyebut fenomena ini sebagai cross-species altruis atau altruisme lintas spesies. Meski jarang terjadi, ada beberapa kasus serupa yang tercatat. Di Kenya, seekor babun betina pernah ditemukan mengadopsi anak impala yatim piatu. Di Amerika Serikat, seekor kucing peliharaan diketahui menyusui anak tupai yang kehilangan induknya. Lalu, apa yang membuat hubungan seperti ini mungkin? Salah satu jawabannya adalah empati, sebuah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan makhluk lain. Empati tidak hanya dimiliki manusia. Studi yang dilakukan di Universitas Kyoto menunjukkan bahwa anjing, kera, dan lumba-lumba memiliki tingkat empati yang cukup tinggi. Dalam kasus Raka, kawanan anjing tidak hanya merespons kebutuhan fisiknya, tetapi juga kebutuhan emosionalnya. Saat Raka menangis, mereka menjilat wajahnya untuk menenangkan. Saat dia tertawa, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, anjing-anjing itu menggonggong dengan nada riang, seolah ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Namun, kisah ini juga memunculkan pertanyaan mendalam. Bagaimana manusia memperlakukan hewan? Ironisnya, meski anjing-anjing liar itu memberikan cinta tanpa syarat kepada Raka, dunia manusia tidak selalu memperlakukan hewan dengan hormat yang sama. Hewan liar seringkali dipandang sebagai ancaman atau gangguan, bukan sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsik. Ini mengingatkan kita pada pentingnya keberlanjutan hubungan manusia dan hewan. Tidak semua dari kita akan menghadapi situasi ekstrim seperti yang dialami Raka. Tetapi kita dapat belajar dari kisah ini untuk lebih memahami dan menghormati makhluk lain di planet ini. Jika kawanan anjing liar bisa memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada seorang anak manusia, bukankah kita sebagai manusia juga bisa menunjukkan belas kasih yang sama terhadap hewan di sekitar kita? Pada akhirnya, kisah Raka bukan hanya tentang seorang anak yang diselamatkan oleh anjing, tetapi juga tentang hubungan lintas spesies yang mengubah hidup. Ini adalah bukti bahwa kasih sayang sejati tidak mengenal batas. Tidak peduli apakah kita memiliki 2 kaki atau 4. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda hubungan emosional seperti ini dapat terjadi di kehidupan lain? Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman Anda, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif yang menggugah hati. Raka mungkin hanyalah satu dari sedikit kisah tentang anak manusia yang dibesarkan oleh hewan,
tetapi cerita ini memberi kita pelajaran yang begitu dalam tentang hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketika cinta dan kepedulian melampaui batas spesies, apa yang kita temukan adalah sesuatu yang lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Apa yang membuat hubungan ini begitu unik? Jawabannya terletak pada naluri dasar, baik manusia maupun hewan, untuk bertahan hidup bersama. Dalam kawanan anjing yang menemani Raka, ada rasa saling menjaga yang tak tergantikan. Hewan-hewan ini mungkin tidak memiliki bahasa seperti kita, tetapi mereka berbicara dalam cara yang lebih universal, melalui tindakan, perhatian, dan kasih sayang. Penelitian modern mendukung apa yang dialami Raka. Para ahli zoologi telah lama mempelajari bahwa anjing tidak hanya mampu memahami emosi manusia, tetapi juga memiliki empati mendalam yang seringkali melebihi yang kita temukan dalam interaksi manusia satu sama lain. Dalam kasus Raka, empati ini terlihat jelas ketika anjing-anjing itu memilih untuk melindungi dan merawatnya sebagai salah satu dari mereka sendiri. Namun, kisah ini juga mengajarkan kita tentang hubungan kita sendiri dengan alam. Sebagai manusia, kita seringkali merasa berada di puncak rantai makanan, terpisah dari dunia hewan. Tetapi di hutan, di antara kawanan anjing itu, Raka menjadi bagian dari harmoni yang lebih besar. Sebuah siklus kehidupan di mana setiap makhluk hidup saling mendukung untuk bertahan. Ini mengingatkan kita pada cerita-cerita lain di dunia. Contohnya, kisah Marina Chapman, seorang wanita yang mengaku telah hidup dengan monyet-monyet di hutan Kolombia selama bertahun-tahun. Sama seperti Raka, dia diajari bagaimana bertahan hidup oleh makhluk-makhluk yang berbeda spesies dengannya. Atau, kisah Kamala dan Amala, dua gadis di India yang ditemukan hidup bersama serigala. Dunia memang penuh dengan kisah-kisah ini. Tetapi, apa yang membuat Raka berbeda adalah kedekatan emosional yang dia alami dengan anjing-anjing tersebut. Ketika dia akhirnya kembali ke masyarakat manusia, rasa kehilangan itu nyata. Dia kehilangan keluarga yang telah membesarkannya, meskipun mereka bukan manusia. Bagi kita yang mendengar cerita ini, ada pelajaran besar yang bisa diambil. Pertama, bahwa cinta dan kasih sayang tidak memiliki batasan. Apa yang ditunjukkan anjing-anjing itu kepada Raka adalah bukti bahwa empati adalah sifat universal. Kedua, bahwa kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan hewan dengan lebih baik, mengingat bahwa mereka mampu memahami dan merasakan lebih dari yang kita kira. Bayangkan jika dunia bisa belajar dari hubungan Raka dengan kawanan anjingnya. Apa jadinya jika kita, manusia, bisa menunjukkan kepedulian yang sama, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya? Dunia ini mungkin akan menjadi tempat yang lebih baik, lebih penuh cinta, dan lebih harmonis. Namun, perjalanan Raka bukan hanya tentang cinta dan kehilangan. Ini juga tentang perjuangan untuk menemukan identitas. Kembali ke dunia manusia setelah bertahun-tahun hidup sebagai bagian dari kawanan anjing bukanlah hal yang mudah. Dia harus belajar kembali bagaimana berbicara, bagaimana makan, bagaimana menjalani hidup seperti manusia. Tetapi, apakah dia benar-benar bisa melupakan ikatan mendalam yang dia miliki dengan kawanan anjing itu? Kisah Raka adalah kisah tentang harapan. Bahwa bahkan dalam situasi tersulit, cinta dan empati bisa membuat keajaiban terjadi. Ini adalah cerita yang mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan kekuatan hubungan, baik itu dengan manusia lain atau dengan makhluk hidup lainnya. Jadi, bagaimana pendapatmu? Apakah menurutmu manusia dan hewan bisa memiliki ikatan yang begitu dalam seperti yang dialami Raka? Apakah kisah ini mengubah cara pandangmu tentang hubungan kita dengan alam dan hewan? Kami ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa, like video ini jika kamu merasa kisah Raka menyentuh hatimu, share untuk menginspirasi lebih banyak orang, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bersama-sama, mari kita belajar dari kisah hidup yang luar biasa ini.